rekam ya. Nah, kemudian Pak Dwi akan menyampaikan, akan saya share screen untuk RPS-nya. Nah, RPS-nya seperti apa? Nah, ini. Saudara, sabar ya. Ini saya carikan filsafat. Nah, ini. Nah, ini. Saya share screen. RPS filsafat dasar. Oke. Nah, ini. Sudah tampak, saudara-saudara? Sudah tampak? Sudah, Pak. Nah, inilah. Nih. Dosennya ada. Ini nama saya kok belum ada. Ini bukannya ini. Jadi begini, saudara. Ini nama saya itu yang ini. Sudah tahu nama saya belum? Belum? Oh, iya. Saya carikan ini. RPS. Nah, ini saya stop screen. Ini saya share screen yang ini. Nah, ini. Nama saya ini, saudara. Ya. Jadi ada dua dosen, ini ada Pak Agus Sunarno Handoyo, Dokter DRS, SA SPD MM. Kalau saya ini Dwi Sugiarto, ya, ada Dokter SEMM. Saya tidak pakai SA SPD ya. Ya, karena saya tidak mempelajari ilmu-ilmu di hukum dan pendidikan. Tetapi saya belajar murni di ilmu-ilmu di ekonomi akuntansi maupun di manajemen. Ya, seperti itu saudara ini. Nah, kemudian pertemuan yang akan kita bahas ini ada 16 kali pertemuan ya. Nah, 16 pertemuan itu apa saja ini? Yang pertama ini, minggu ini kita membahas tentang RPS dan kontrak kuliah. Jadi ya pengantarnya tadi Pak Dwi cerita ini pakai sinkronus. Ya, sinkronus itu artinya apa? Tatap maya. Artinya Anda dengan saya ini ketemu tapi menggunakan Zoom. Nah, ini ya. Dan kemudian yang minggu berikutnya, oh ya sinkronus dalam satu semester ada 4 kali pertemuan, 2 di UTS dan 2 di UAS. Ya, 2 di sebelum UTS dan 2 sebelum UAS. Nah ini pertama, ini sinkronus. Nah kemudian yang berikutnya ini ada asinkronus. Jadi sinkronus itu menggunakan video pembelajaran dan juga PPT dan PDF. Nanti materi diupload, kemudian saudara akan saya beri link untuk berdiskusi. Silahkan Anda bertanya jawab dengan teman Anda tentang materi filsafat ini. Ya, ini menarik sekali. Ya. Kemudian pertemuan kedua ini bahas apa? Pengertian dasar filsafat, pengertian filsafat ilmu. Ya, tadi saya jelaskan filsafat dari kata filos dan sophia. Filos itu apa? Mencintai, ya, kemudian menyenangi, ya, sahabat, ya, bersahabat. Nah ini, sophia apa? Kebijakan. Ya, jadi seperti itu, saudara. Jadi filosofia digabung menjadi filosofi. Ya. Kemudian pertemuan yang ketiga ini membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi filsafat ini tadi menurunkan ilmu pengetahuan. Ada pengetahuan, ada matematika, ilmu pengetahuan alam, kemudian ada ilmu bahasa, ilmu agama, ilmu seni, ya, kemudian biologi, fisika, dan sebagainya. Banyak sekali ada ekonomi termasuknya. Nah, ada ilmu humaniora itu kaitannya dengan budaya. Kalau sosial ini kaitan dengan ya, ekonomi, ada geografi, ada akuntansi, nah ini seperti itu. Nah, seperti itu. Ini perkembangan dari ilmu yang dihasilkan dari filsafat. Nah, kita bahas dengan menggunakan asinkronus. Ya. Nah, kita belajar bagaimana perkembangan. Kemudian yang keempat, nah ini ada bagaimana memahami filsafat. Ini ada ontologi,
epistemologi, aksiologi, sama metafisik. Nah, ontologi itu apa? Itu ontologi itu mempelajari apa yang kita pelajari. Apa yang kita pelajari itu namanya ontologi. Bidang apa? Kalau sekarang bidang ekonomi, ya berarti Anda bidang ekonomi. Kalau Anda nanti belajar di bidang hukum, ya bidang hukum. Ya, nanti kalau Anda belajar matematika, ya bidang matematika. Ya, ada matematika ekonomi, kemudian ada kewirausahaan. Ya. Nah, ini kaitannya dengan ontologi. Yang Anda pelajari itu apa? Ya itu ontologi. Jadi kalau dalam karya ilmiah, kayak skripsi itu, ontologinya itu apa? Berarti di mana? Anda kenapa kok belajar ini kaitannya dengan tema? Ya, tema itu di mana? Variabel Y-nya. Apa yang Anda pelajari? Ini kaitannya dengan skripsi. Ya, jadi yang juga pelajari apa? Misalnya Anda meneliti tentang kinerja manajerial. Ya, berarti ontologinya apa? Kinerja manajerial. Anda ceritakan, ada apa saja? Apa toh kinerja manajerial? Ya, seperti itu. Kemudian epistemologi. Ya, epistemologi ini adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk menghasilkan penelitian. Ya, bagaimana langkah-langkah yang melakukan penelitian. Ya, termasuk di dalamnya ada metodologinya. Nah, ini metodologi. Jadi kalau Anda mau belajar metodologi penelitian, ini adalah epistemologinya. Bagaimana menurunkan suatu variabel, bagaimana melakukan sintesa, bagaimana melakukan deduksi, induksi, ya. Deduksi itu dari yang luas ke yang sempit. Jadi dari pendahuluan, ya pendahuluannya berisi tentang fenomena, riset grab, ya kita tarik menjadi permasalahannya apa, dan permasalahan tadi menyempit lagi menjadi satu hipotesis. Nah, kemudian hipotesis tadi kita lakukan analisa. Ya, analisa dengan melakukan pembuktian, dengan pengukuran, dengan populasi dan sampel, akhirnya dia menjadi melebar lagi. Nah, ini menjadi deduktif. Ya, jadi kalau dalam penelitian itu, bahwa penelitian itu dimulai dari sesuatu yang masih membingungkan. Ya, ada suatu masalah, kan berarti bingung kan? Betul nggak? Ada masalah apa? Berarti ada suatu kebingungan. Itu kalau skripsi ya, ada masalah. Diawali dengan masalah dan diakhiri dengan masalah. Loh, kok bisa ya? Kok bisa? Dalam skripsi itu kan langkah-langkahnya adalah pendahuluan, itu ya isinya fenomenanya, kenapa kamu teliti, manfaatnya apa, masalahnya apa, manfaatnya apa, kemudian berikutnya ada teorinya, teori-teorinya ini juga epistemologinya, ya teori untuk menjelaskan teori, kemudian bagaimana langkah-langkahnya di bab 3-nya, langkah meneliti itu metodenya, ya kalau di ilmunya namanya metodologi penelitian, langkah-langkahnya metode meneliti. Nah, metode menelitinya apa? Ada yang menggunakan menggunakan teknik pendekatan ya, pendekatannya ada pendekatan pendekatan positivisme, ada pendekatan postmodern, kemudian ada pendekatan posmo itu ada macam-macam, ada posmo itu ada pendekatan yang grounded, ada pendekatan yang fenomenologi, nah, macam-macam, ya, banyak sekali. Kemudian ada kritisme, ya. Kemudian ada yang berikutnya, ini ada paradigma yang berikutnya, ini adalah pendekatan mixed method ya, atau pragmatis ya, menggunakan pendekatan pragmatisme. Nah, ini kalau penelitian mixed method, jadi bab 3 itu isinya. Ya, jadi Anda epistemologinya apa? Jadi di situ pentingnya. Kenapa kok kita belajar filsafat ini? Karena kita proses berpikir. Epistemologi itu apa nanti kita pelajari di bab 4. Jadi paling nggak Anda sudah tahu ya bagaimana cara melakukan penelitian, langkah-langkahnya apa, ya teorinya apa, metodenya apa, ya populasinya apa, sampelnya apa, pendekatan-pendekatannya apa. Nah seperti itu saudara. Pengukurannya gimana, kemudian dan sebagainya. Itu nanti kita pelajari di bab 4. Kemudian aksiologi. Aksiologi itu kalau Anda melakukan penelitian, ya penelitian tadi manfaatnya apa? Ya, Anda sudah melakukan penelitian tapi tidak ada manfaatnya, percuma, ya kan? Itu aksiologinya. Nah, kemudian
Yang berikutnya ini adalah metafisik. Ya, metafisik ini kaitannya dengan tadi dia bilang ada roh-roh yang mengendalikan. Ya, spiritualisme. Wah ini sekali spiritualisme beda dengan religiositas. Ya, kalau spiritualisme itu lebih cenderung ke apa ya lebih luas ya. Nah, kalau lebih luas jadi termasuk ada roh yang mengendalikan ya termasuk ada sesuatu yang nggak kelihatan yang mengendalikan itu spiritualisme. Tetapi kalau religiositas sudah jelas, kalau agama itu yang mengendalikan itu adalah dari Tuhan. Nah ini yang beda. Kalau ini yang kaitan dengan metafisik, ya metafisik yang membedakan. Di mana kita nanti akan belajar sesuatu menggunakan pendekatan rasa, ya itu tadi rasa. Nah, kemudian yang berikutnya, ini waktunya tahu-tahu sudah habis, mau habis nih, tinggal 9 menit, saudara. Saya banyak ngomong ya ini. Oke, kemudian berikutnya yang pertama ini adalah konsep sentral dari filsafat ilmu, ya. Konsep ilmu sebagai penyangga ilmu pengetahuan, ya. Jadi dasar dari apa namanya filsafat ini nanti ada yang namanya disebut teori kebenaran. Ya, teori kebenaran ini ada teori koherensi, ada teori korespondensi, kemudian ada teori pragmatisme. Ya, ini kemudian kalau yang metafisik tadi ada spiritualisme dan religiositas. Ini adalah konsep sentral dari teori kebenaran ya. Ini konsep sentralnya. Ya, oke. Berikutnya, kemudian ada peta konsep filsafat ilmu. Ya, peta konsep. Ini apa namanya tadi ada cabang-cabang ya ilmu pengetahuan ya, kita pelajari jadi hasil dari apa namanya teori kebenaran, teori korespondensi, teori pragmatisme, teori koherensi itu menghasilkan suatu ilmu pengetahuan ya. Ini cabang-cabang yang kita lihat di filsafat ilmunya. Kemudian ada yang pertemuan yang berikutnya, oh iya ini masih pakai asinkronus ya. Nah, kemudian yang ketujuh kita membahas tentang sinkronus. Tekniknya sinkronus kita membahas tentang objek filsafat ilmu. Objeknya apa? Objeknya tadi sebetulnya sudah sama dengan yang keempat ini. Ya, ada ontologi, epistemologi, aksiologi, metafisik. Ini objeknya. Nah, di sini yang pertemuan ketujuh ini saya akan lebih ke contoh-contohnya. Ya, lebih masuk ke contoh-contohnya. Prakteknya apa? Sehingga saudara paham. Ya, oke. Pertemuan ke-8 ini adalah UTS. Kemudian pertemuan ke-9 kita membahas, nah ini tadi pakai sinkronus. Ini bukan asinkronus tapi bukan asinkronus tapi sinkronus. Nah, gini ya. Nah, ini kita belajar manfaat belajar ilmu, filsafat ilmu, manfaatnya besar sekali tadi. Anda menciptakan itu, bukan menciptakan, berarti Anda bisa menciptakan pengetahuan, bisa Anda bisa mempengaruhi orang, Anda bisa bisa membuat suatu pengarahan, ya kan? Anda seorang filsuf itu bagaimana ciri-cirinya? Orang filsuf itu berpikir secara radikal, saudara. Oh, radikal itu apa? Yang keras itu bukan. Radikal itu artinya adalah sampai detail, sampai ke akar rumputnya, gitu ya. Itu belajar secara radikal, berpikir secara radikal. Atau orang kalau sekarang kan mau paham radikal, mau orang nggak ngerti. Paham radikal, jadi berpikir radikal bukan berpikir secara keras ekstrem, bukan, tetapi berpikir secara detail, ya, secara detail sama menyeluruh sampai ke akar. Ibaratnya kalau kita membahas rumput ini sampai ke akar-akarnya gitu. Sampai. Kemudian apa? Kita berpikir secara rasional, ya, rasional. Kemudian juga spekulatif, ya. Nah itu seperti itu filsafat. Ya. Oke, kemudian pertemuan 10 kita membahas tentang sumber ilmu pengetahuan ya tadi ya, ilmu pengetahuan yang dihasilkan tadi apa? Tadi ada matematika, ada fisika, biologi, sosial, humaniora ya ini seperti itu.
saudara. Nah, kemudian mahasiswa pertemuan 11 struktur ilmu pengetahuan. Jadi kita belajar tadi itu cabang-cabangnya, ya. Ini ada tadi yang saya sebutkan tadi. Terus ini ada pertemuan ke-12. Ini kita membahas tentang variabel. Nah, ini sebetulnya filsafat ini kaitannya adalah dengan teknik meneliti, ya, cara berpikir secara secara logis, secara benar, secara radikal, secara rasional. Nah, ini teknik meneliti. Nah, kalau Anda meneliti, tentu saja Anda harus menurunkan variabel. Nah, ini tadi kita belajar variabel itu apa, jenis-jenisnya, kemudian hubungan antar variabel itu apa. Ini sinkronus. Kemudian ada cara berpikir, kemudian pertemuan 13, ini cara berpikir deduktif-induktif. Tadi yang saya kasih contoh tadi, kalau tadi ada dari fenomena, kemudian dari fenomena ada masalah, permasalahan kemudian menjadi hipotesis. Nah, ini secara induktif mengerucut, ya. Deduktif, ya, deduktif mengerucut. Ya. Kemudian setelah itu dari hipotesis kita lakukan analisis, lakukan sintesa. Nah ini cara berpikir secara induktif, ya, jadi melebar. Nah, seperti itu. Nah, ini ada proses sintesis, analisis. Nah, ini sebetulnya hampir mirip, tetapi kalau ini ya 14 sintesis dan analisis itu lebih ke ke tekniknya, ya, tekniknya dalam penelitian. Ya, tadi runtutannya ini variabel, kemudian ada proses sintesis dan analisis. Nah, kemudian setelah itu ada pengembangnya, pengetahuan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini pendekatannya berbeda, ya, pendekatannya yang satu dari positivisme, yang satu dari postmodern, ya, ada fenomenologi, grounded, kritis, kemudian ada naratif, ya, kemudian ada ya, ini yang kualitatif itu, ya, di seperti itu. Ini ya, oke, ini kita bahas secara sinkronus, ya, terakhir, ya. Kemudian setelah itu OAS. Kemudian ada total nilai. Itu saudara, ya. Buku referensinya kalau ini ada ini. Thomas Samuel Kuhn, ya, ini Structure Scientific Revolution, Universitas Chicago. Nah, ini kalau Anda mau baca bahasa Inggrisnya, silakan. Ini ada Karl Popper. Popper ini bagus sekali. Ini untuk penelitian-penelitian yang kualitatif. Ini Popper, ya, yang postmodern. Kalau Thomas Samuel Kuhn ini lebih ke penelitian yang dia lebih ke ini, ya, kualitatif, positivisme sama Kuhn, Popper. Nah, kemudian kalau bahasa Indonesia ini ada Prof. Jujun Sofia Sumantri, Prof. Jujun. Nah, ini ada bukunya, ada Endang Komara, ini juga ada bukunya. Nah, kalau saya pakainya ini Ahmad Syarif. Nah, supaya saudara Anda bingung, nanti saudara akan saya kasih PDF, PPT, ya, jadi pas di metode yang asinkronus, ya, kasih PDF, PPT, dan video pembelajaran. Nah, oke, untuk pembelajaran nanti silakan kalau ada video pembelajaran nanti Anda kasih like, ya. Nah, kasih jempol kalau saya tonton. Nah, nanti saya upload di YouTube. Itu ada pertanyaan, saudara? Ini waktunya sudah tinggal 1 menit. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Yufa mau tanya, Yufa. Ini ketua kontennya, ya, Mas Yufa ini. Oh, enggak ada. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA saya. Ya. Mungkin lewat lewat grup aja, ya. Nanti kalau Japri nanti